Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinda Putri, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sekincau, Lampung Barat. Baiklah, di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik untuk memenuhi persyaratan tugas aksi nyata saya di modul 2.3. Jadi di sini saya akan mensupervisi rekan sejawat saya, Pak Andi Suhada. Silakan Pak, memperkenalkan diri dulu. Baik, perkenalkan nama saya Andi Suhada, saya guru pendidikan agama Islam kelas 11. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan supervisi, ya, Pak. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Pak Andi lakukan. Nah, kenapa diperlukan? Supaya proses pembelajaran yang Pak Andi lakukan menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, sebelum kita melakukan supervisi, saya akan menanyakan beberapa hal dulu, Pak. Nah, yang pertama, materi yang akan Bapak sampaikan nanti itu apa, Pak? Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan dalam pelajaran pendidikan agama Islam itu tentang penyelenggaraan jenazah, Bu. Kemudian tujuan pembelajarannya apa, Pak? Baik, untuk tujuan pembelajarannya agar siswa-siswi kelas 11 itu dapat mengetahui, Bu, pentingnya penyelenggaraan jenazah, yang mana hal itu nanti dapat mereka manfaatkan ataupun mereka implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan masyarakat. Iya, benar sekali, Pak. Karena banyak sekali mayoritas masyarakat yang belum tahu bagaimana cara penyelenggaraan jenazah, ya. Iya, baik. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa? Untuk area pengembangan sebenarnya keseluruhan, Bu, mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, yaitu dari pengetahuannya, dari sikapnya ketika memang ada suatu hal kejadian, ada yang meninggal dunia di wilayahnya, itu tergerak enggak hatinya untuk bertindak. Nah, terus yang paling penting di situ psikomotoriknya, yaitu pengimplementasian daripada ilmu pengetahuan mengenai penyelenggaraan jenazah mereka terapkan secara langsung gitu di lingkungan masyarakat. Iya, benar sekali, Pak. Kemudian proses pembelajaran model apa yang akan Bapak terapkan nantinya? Ya, untuk proses pembelajaran dan model yang akan saya gunakan untuk proses pembelajarannya itu mengikuti RPP. Ya, untuk pembelajarannya seperti pada umumnya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, terus nanti akan saya berikan pertanyaan pemantik mengenai penyelenggaraan jenazah, terus pembahasan mengenai penyelenggaraan jenazah, dan nanti ada penutup. Nah, untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan model pembelajaran kontekstual, gitu, Bu. Nah, jadi bukan tekstual, ya, Bu. Maksudnya untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam memaknai pembelajaran penyelenggaraan jenazah itu nanti dikaitkan dengan implementasi ataupun penerapan di lingkungan masyarakat itu nanti. Iya, benar sekali, Pak. Kemudian, Pak, waktu pelaksanaannya kapan? Baik, untuk waktu pelaksanaannya kita menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan oleh SMA Negeri 1 Sekincau, yaitu pada hari Jumat jam ketiga dan keempat di kelas 11 IPS 3. Oke, terima kasih, Pak, atas pra-observasinya sekarang. Selanjutnya nanti saya akan melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Andi. Terima kasih. Demikianlah dialog pra-observasi yang saya lakukan kepada Pak Andi Suhada. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti pas mengamati proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap, berdoa mulai.
wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Tiga ya? Baik, anak-anak sekalian, kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai pendidikan agama Islam, yaitu dengan materi tentang pengurusan jenazah. Dari sini, pengurusan jenazah. Ada yang tahu apa saja proses pengurusan jenazah? Itu prosesnya ya. Baik. Sudah kita ketahui bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh sebab itu, kita saat ini perlu mempelajari tentang pengurusan jenazah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita nanti ketika di dalam lingkungan masyarakat, apabila ada terjadi hal-hal, misal ada yang meninggal dunia, tetangga kita dan lain sebagainya, itu kita dapat mengamalkan ilmu yang kita pelajari di sekolah ini untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Itu ya. Baik. Hukum daripada penyelenggaraan jenazah itu apa? Fardu ain sama fardu kifayah. Perbedaan fardu ain sama fardu kifayah apa? Ada yang tahu? Kalau fardu ain itu kewajiban yang harus dikerjakan bagi setiap individu. Tapi kalau fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila ada yang mewakilkan. Misal ketika di lingkungan masyarakat ada yang meninggal dunia, itu ada tetangga kita yang sudah melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka kita yang tidak melaksanakan sudah gugur kewajiban. Baik, dari penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan. Yang berhak untuk memandikan jenazah laki-laki itu siapa? Keluarganya. Ya. Pertama yang diutamakan kalau jenazah laki-laki yang laki. Yang perempuan perempuan. Itu ya. Terus setelah memandikan, nah, untuk jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki itu berapa lapis? 3. Perempuan? 5. Udah pintar semua? Baik, itu untuk mengkafaninya ya. Nah, selanjutnya adalah mensolatkan. Biasanya kalau di dalam lingkungan masyarakat itu di mana tempat menyolatkannya? Masjid. Paling banyak di masjid. Nah, itu dilakukan secara berjamaah. Boleh atau tidak dilakukan di rumah? Boleh. Boleh ya. Yang terakhir adalah ada suatu riwayat bahwasanya ketika kita melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ketika kita memandikan, mengurusi jenazah, sampai kita menyolatkan, itu mendapatkan 1 gunung pahala. Dan apabila kita menghantarkan jenazah sampai kita menguburkan, itu mendapatkan 1 lagi pahala gunung Uhud. Berarti 2 gunung Uhud. Tahu gunung? Tahu. Besar ya? Besar. Apabila kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita pelajari saat ini di dalam lingkungan masyarakat, itu nanti kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh agar kita paham. Setelah kita paham, kita dapat mengamalkan. Baik. Ada yang tahu niat untuk sholat jenazah? Untuk laki-laki beda atau sama dengan perempuan niat? Beda. Beda. Baik, untuk yang laki-laki bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti
keempat takbir fardu kifayah jadi makmum karena Allah. Kalau yang perempuan pelaksanaan sholat jenazah yang pertama adalah nih. Setelah kita niat untuk takbir yang pertama itu membaca apa? Al-Fatihah. Baik. Di sini ada yang nggak hafal surah Al-Fatihah? Hafal? Harus hafal. Kenapa? Syarat sah sholat terutama yang harus dibaca itu surah Al-Fatihah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk takbir yang pertama kita membaca suratul Fatihah. Untuk takbir yang kedua kita membaca apa? Bisa berselawat? Bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, untuk selawat yang seperti itu sudah cukup. Intinya selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu sudah memenuhi daripada syarat untuk takbir yang kedua dalam pelaksanaan sholat jenazah. Baik, untuk takbir yang ketiga apa yang dibaca? Doa kunjut. Ada perbedaan jenazah laki-laki dan perempuan? Ada. Ada yang tahu doanya kan bagaimana? Ketika takbir yang ketiga Allahu Akbar. Kalau untuk laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk yang perempuan Allahumma bisa? Bisa. Itu pinter kelas ini ya. Ya. Baik. Nah, itu untuk takbir yang ketiga. Nah, untuk takbir yang keempat dibacakan lagi doanya. Doanya tetapi berbeda. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana warhamhu. Itu ya. Itu untuk yang laki. Kalau yang perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana warhamhu. Bedanya kalau laki-laki menggunakan kalau perempuan ya. Nah, dari pelaksanaan sholat jenazah ini sudah paham semua. Kalau dites satu persatu bisa? Insya Allah bisa. Nah, ya. Kenapa ini? Yang mana yang belum hafal? Semua. Niat bisa. Bisa ya. Bisa. Surah Al-Fatihah bisa. Salat bisa. Doanya? Belum bisa. Nanti dipelajari lagi ya. Baik. Silakan kalian dalam pelaksanaan sholat jenazah. Pelaksanaan sholat jenazah itu berbeda dengan pelaksanaan sholat wajib yang lainnya. Misal kita sholat 5 waktu itu ada ruku, ada sujud. Kalau untuk pelaksanaan sholat jenazah
jenazah itu dilakukan secara berdiri. Baik, untuk mempraktikkan sholat jenazah silakan kalian semuanya berdiri. Berdiri ya. Kita baca bacaan daripada pelaksanaan sholat jenazah itu mulai yang dari awal sampai saat salam. Itu ya. Silakan, sudah berdiri semua? Oh, Doli nggak berdiri Doli ya? Amit ya dulu. Boleh, memperhatikan saja boleh. Baik, silakan. Mulai dari niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala darul mayyiti arba'at takbiratil fardu kifayatil lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu waghfir lana walahu. Ketika sudah selesai ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Bisa. Untuk nanti setelah sholat itu ada doa. Doa itu doa keselat. Silakan duduk. Ketika kalian menjadi imam, kalian yang memimpin doa tersebut. Ada tawasul dikhususkan kepada si imam. Nah, nanti didoakan juga untuk umat muslim dan muslim. Itu ya, dari penyelenggaraan jenazah, khususnya di dalam pelaksanaan sholat jenazah. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sebenarnya Ya. kalau mayatnya dua itu nyalakinnya gimana Pak? Mayitnya dua. Baik, untuk mayitnya dua itu menyolatkannya kita ketahui bahwasanya ada salah satu contoh dari kejadian-kejadian misal yang terjadi di Lampung Barat, ada gempa bumi. Kalau disolatkan satu persatu akan memakan waktu yang lama. Itu dilaksanakan sholat apa namanya? Goib ya. Sholat goib itu dikhususkan untuk yang korban-korban gempa. Nah, ketika memang identitasnya diketahui, yang penting sholat itu ditujukan kepada mayat siapa, ya, itu diniatkan untuk disolatkan kepada mayat tersebut, itu bisa. Itu ya, mau disolatkan secara langsung bisa, dan mau disolatkan sendiri-sendiri pun bisa. Itu ya, itu ya Ki. Nah, ada lagi? Cukup? Sudah paham? Udah bisa semua? Bisa? Baik. Lalu menguburkan jenazah. Dalam menguburkan
menguburkan itu diutamakan kita sebagai anak daripada kedua orang tua ketika memang ya mudah-mudahan diberikan umur panjang. Amin. Wujud bakti kita kepada kedua orang tua di dalam pelaksanaan pengurusan jenazah itu alangkah baiknya dilakukan oleh anaknya, gitu ya. Wujud kita bakti kepada kedua orang tua, mulai dari penyelenggaraan memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai di menguburkan ataupun di memakamkannya ya. Itu kita diutamakan kita. Tapi kalau misalnya tidak bisa, yang kalau orang lain boleh, misal seperti menguburkan itu boleh ya untuk orang lain ya. Beda dengan yang memandikan. Memandikan hanya orang-orang terdekat. Jadi dalam pelaksanaan penguburan jenazah itu harus kita yang melakukan. Maka dari itu saat ini kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai umat Islam pentingnya kita dalam mempelajari penyelenggaraan jenazah, tujuannya untuk itu. Jadi jangan sampai kita ketika memang ada hal yang tidak diinginkan seperti itu, ya yang termasuk ke dalam takdir kita walaupun pahit harus menerima, kita bisa ambil peran. Bukan hanya sekedar belajar tentang ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil sikap. Bagaimana sikap kita? Bagaimana tindakan kita ketika ada hal seperti itu? Nah, terus yang terpenting ketika memang kita sudah ada pengetahuan, kita bisa ambil sikap, ambil tindakan, kita harus melaksanakan dengan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik nanti dari keluarga kita maupun tetangga kita, kalau kita punya ilmunya, alangkah baiknya kita terapkan. Itu ya. Baik. Dari penyelenggaraan jenazah tersebut, di sini ada link video. Nanti saya kirimkan kepada kalian semua. Silahkan dibuka HP masing-masing. Di sini nanti ini ya, sampaikan ke grupnya ya. Saat ini kita dalam proses pembelajaran, kita dimudahkan dengan menggunakan alat informasi berupa handphone. Nah, handphone ini itu tergantung orang yang menggunakannya. Kalau dia menggunakan untuk hal baik, ya bermanfaat, itu memudahkan di dalam kebaikan. Kalau kita mau belajar, alat komunikasi ini dapat memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya kita gunakan hal ini untuk hal-hal yang sia-sia, ya sia-sia. Itu ya. Maka dari itu untuk memudahkan proses pembelajaran kita, pada saat ini kita menggunakan handphone. Untuk linknya saya kirimkan kepada salah satu teman kalian untuk dibagikan di grup. Nanti kalian buka ya. Ini adalah contoh proses penyelenggaraan jenazah. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Silakan dibuka. Di dalam video tersebut kita bisa melihat secara langsung bagaimana proses dalam penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, nanti mulai mengkafani dan lain sebagainya. Itu ada. Kalau kita hanya belajar dengan metode ceramah seperti ini, itu tidak efektif. Karena apa? Efektifnya daripada ceramah nanti ya ada praktiknya. Nah, kita untuk alat praktiknya belum mempersiapkan, kita dapat memanfaatkan alat komunikasi ini untuk proses pembelajaran. Kita dapat melihat secara langsung. Itu ya, dapat melihat secara langsung. Silakan dibuka.
Sudah? Sudah? Baik. Itulah proses penyelenggaraan jenazah. Saat ini kita akan mengetahui bagaimana pemahaman kalian mengenai proses penyelenggaraan jenazah. Silakan nanti kalian kumpulkan satu lembar pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa saja proses penyelenggaraan jenazah? Nanti ditulis nama, dikirimkan ke saya. Itu ya. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan? Cukup? Baik. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila saya ada salah kata dan salah kepada kalian, saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dewi Indah Putri, CGT Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sekincau, Lampung Barat. Baiklah, pada kali ini saya didampingi oleh pendamping praktik saya, Pak Indra Yurman, kemudian rekan sejawat saya, Pak Andi Suhada, yang kemarin sudah saya lakukan supervisi ya Pak ya. Yep. Nah, setelah itu kita sudah melakukan supervisi, sekarang kita melakukan pasca observasinya Pak. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Bapak Andi lakukan kemarin. Nah ini Pak Andi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Andi terkait supervisi kita kemarin ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Andi setelah melakukan pembelajaran kemarin? Baik, mengenai setelah melakukan pembelajaran kemarin di kelas 11 IPS 3, saya rasa proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik walaupun masih banyak sekali kekurangan-kekurangannya, terutama karena kita mengambil materi mengenai proses penyelenggaraan jenazah itu tidak hanya bisa kita hanya meng-share link saja. Untuk proses pembelajaran kita harus melaksanakan praktik saja. Alangkah baiknya untuk kedepannya di dalam proses pembelajaran mengenai penyelenggaraan jenazah tersebut itu selain daripada kita materi yang kita share untuk memudahkan anak lewat link video, kita juga bisa terjun langsung praktik. Nah, untuk alat-alatnya itu perlu disiapkan juga dari sekolah. Bisa satu hari itu terjadi ya Pak ya? Ya, Tidak bisa. Sekali. Nah jadi salah satu itu tadi untuk perbaikan kedepannya yang akan Bapak Andi lakukan adalah akan menyiapkan waktu yang akan lebih panjang lagi untuk melakukan praktik jenazah itu tadi ya Pak. Ya. Jadi selanjutnya Pak, rencana pengembangan yang ingin Bapak capai ke depannya itu apa aja Pak, tahapan-tahapannya gitu? Untuk tahapan-tahapannya, ya kita untuk area pengembangannya itu yang pertama adalah daripada aspek kognitif. Nah, dari pengetahuannya terlebih dahulu. Dari materi-materi siswa itu harus menguasai mengenai apa itu proses penyelenggaraan jenazah. Nah, itu materi terlebih dahulu. Kalau mereka sudah menguasai materinya, kita tumbuhkan di aspek atau area pengembangan yang kedua, yaitu aspek afektif. Nah, mengenai sikapnya. Setelah mereka menguasai materi tersebut, apakah ketika memang ada kejadian di lingkungan masyarakat, mereka itu bisa bersikap mengambil tindakan daripada ilmu yang sudah mereka miliki.
Nah, yang paling penting itu adalah aspek psikomotoriknya. Nah, aspek psikomotorik itu bisa terjadi ketika aspek kognitif dan afektif itu ada. Mereka sudah memiliki modal berupa ilmu pengetahuannya, mereka memiliki niatan yang baik mengambil tindakannya dan mempraktikkan di dalam lingkungan masyarakat. Itu yang menjadi area pengembangan dan yang memang harus dibiasakan, yang agar ilmunya itu bermanfaat. Itu tuh ketika memang terjadi hal seperti itu di lingkungan masyarakat, mereka mau tanggap gitu ya langsung tanggap untuk mempraktikannya secara langsung di lingkungan masyarakat seperti itu. Benar sekali, ya. Nah Pak, kriteria ketuntasan masing-masing aspek yang dikembangkan itu seperti apa Pak? Ketuntasannya. Untuk kriteria ketuntasannya, kemarin kita setelah melakukan proses pembelajaran, kita kan ada evaluasi. Di situ mengenai proses penyelenggaraan jenazah, kita hanya memberikan beberapa soal kepada anak dan alhamdulillahnya sebagian besar, ada sekitar 70-80% dari kelas tersebut itu sudah paham mengenai proses penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau untuk mengenai ketuntasan itu sudah di atas rata-rata daripada yang diharapkan. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Memang saya lihat kemarin antusias sekali anak-anak itu Ya. saat melakukan prakteknya ya. Nah, Pak, pertanyaan terakhir, waktu yang paling pas untuk melaksanakan rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran yang Pak Andi lakukan ini kapan? Karena pembelajaran proses penyelenggaraan jenazah, khususnya seluruh pelajaran pendidikan agama Islam, itu alangkah baiknya waktu yang tepat digunakan secepatnya, Bu. Nah, ketika kita untuk menyampaikan materi itu sudah ada, bagaimana cara kita untuk praktik itu ada, alat-alatnya itu sudah ada. Jadi untuk perbaikannya secepatnya. Nah, kalau secepatnya alat itu sudah mencukupi, kita dalam proses menyampaikan ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar materi, tapi cara mempraktikannya kita juga lebih mudah lagi. Cepat ya, Ya. karena anak itu masih menyimpan memori Ya. ya tentang teori yang Bapak sampaikan. Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak Andi. Semua proses sudah kita lakukan. Semoga kedepannya nanti proses pembelajaran Pak Andi akan lebih baik lagi ya Pak Andi. Terima kasih waktunya. Baiklah, kita akhiri bincang-bincang kita pada pasca observasi hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.